Baik, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata baru, namanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, conjunction ini nanti di dalam kalimat fungsinya adalah sebagai konektor. Nah, tapi sebelum kita bahas conjunction, mari kita review sebentar materi kita terakhir, yaitu tentang subjek predikat, ya. Biar teman-teman nanti bisa nemukan sambungannya. Jadi kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, they're just the same, guys. Kita punya susunan kalimat yang sama, yaitu subjek sama predikat. Nah, subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Yang lebih tepatnya, kata ganti subjek, seperti itu. Nah, selain subjek, kalimat juga wajib terdiri dari predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja atau verb. Nah, tapi dalam bahasa Inggris kata kerja itu di dalam kalimat bisa berbentuk macam-macam ya, teman-teman. Bisa verb 1, verb 2, verb SIS, verb 3, verb ing, dan seterusnya. Nah, tidak semua jenis verb tadi itu bisa menjadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu hanya verb 1 atau verb SIS ketika itu fakta yang ingin disampaikan, ataupun verb 2 ketika yang disampaikan itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, ataupun auxiliary dengan verb gandengannya. Ya, teman-teman. Nah, hati-hati dengan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, ataupun to verb 1. Mereka walaupun verb tapi bukan predikat. Ya, teman-teman. Jadi yang perlu diingat-ingat, di dalam kalimat harus ada kata benda atau kata ganti sebagai subjek ya, atau verb 1 verb SIS, verb 2 auxiliary verb sebagai predikatnya, seperti itu. Nah, untuk penerapannya di dalam soal, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal ini kira-kira ada predikat nggak? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah, kira-kira yang mana, teman-teman? Ada predikat kah? Kalau nggak ada, sorry, kalau ada If yang mana? present. Yap, that's right. Ada kata is. Pokoknya kalau teman-teman menemukan keluarganya to be yang is, MR, ataupun was were, fix mereka adalah predikat. Ya, nah di sini berarti kita sudah punya predikat, tapi belum ada subjeknya. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's Yeah. right. Ya betul, it's clear, right? Jawabannya adalah yang alpha, calcium, right? Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Kalau Bravo itu salah karena ada predikat lagi, teman-teman. Ya, nanti jadi pemborosan atau double predikat. Kalau yang Charlie salah karena ada conjunction atau kata hubung. Kita tidak butuh kata hubung ataupun conjunction ketika kalimat hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kemudian kalau yang delta itu ada predikat lagi sama kayak yang bravo. Nah, itu pemborosan. Jadi jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral-mineral yang lain. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, mengenai chapter kemarin. Caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada, yang mana? Insect. Predikat, predikat. Nah, predikatnya tidak ada ya, teman-teman. Karena kalau insects itu artinya serangga. Serangga itu bisa kita lihat, teman-teman. Bisa kita raba, kita terawang, kita putar, kita jilat, kita celupin, tapi jangan ya. Itu adalah penanda kata benda sama kayak mobil, kucing, kuda, misalnya rumah, teman. Nah, itu semuanya kata benda. Sama kayak insects. Oke, itu bukan predikat, teman-teman. Ya, itu kata benda. Predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Nah, di sini tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Karena kalimat wajib punya predikat, titik-titik wajib diisi oleh predikat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, di sebelumnya titik-titik ada subjeknya belum, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul. The capacity. Ada ya di situ. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. Itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat kalau di dalam kalimat. Oke. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Kalau yang alpha, to verb 1 tidak bisa menjadi predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu.
Ya, nggak bisa. Kalau yang delta, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, ya. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan serangga dari invertebrata yang lain. Seperti itu. Contoh lagi ya, teman-teman. Sama, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, kira-kira adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, correct. Kita tidak menemukan kata kerja sebagai predikat di soal. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Ya kan? Nah, pertanyaan saya lagi, adakah subjek di situ? Kalau ada yang mana tuh? Ya, betul. The Sherman sampai kata act itu adalah subjeknya. Itu huruf besar semua ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada huruf besar kok di tengah-tengah kalimat seperti ini, itu adalah nama. Nama itu kata benda, teman-teman. Dan itu tidak perlu diartikan, ya. Jadi kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? E. Ya, betul. Yang E ya, yaitu past itu verb 2. Nah, nanti kalau yang bravo, preposisi diikuti kata benda itu akan berubah menjadi keterangan. Ya, saya ulang lagi. In itu preposisi, teman-teman. Nanti itu materi kita hari ke-7. Tapi karena keluar ya mau nggak mau disampaikan gitu ya. In itu preposisi. Preposisi itu fungsinya adalah mencaplok kata benda setelahnya. Atau istilahnya di buku adalah object of preposition. Jadi objek dari preposisinya itu dimakan, dicaplok. Jadi satu menjadi keterangan. Nah, keterangan tidak bisa menjadi predikat. Kalau yang Charlie, verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu tidak bisa jadi predikat. Sama halnya dengan yang delta itu verb ing nggak ada auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. It's okay, Mr. Ahmad Ardiansyah, it's alright, ya. The point is you attend the meeting like that. That's alright, I know. Maybe you've been through something else, okay? Mungkin tadi sudah melewati sesuatu yang berat mungkin gitu ya. Nah ini kalau diartikan teman-teman. Sorry, ini jangan diartikan ya karena hurufnya besar semua. Jadi the Sherman Antitrust Act of 1890 atau dari tahun 1890 pas di sini artinya adalah sah gitu ya. Jadi sah atau menjadi sah gitu hampir dengan telak atau dengan bulat gitu ya melalui Kongresnya Amerika Serikat seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke contoh keempat. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal adakah kata kerja sebagai predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, betul. Nggak ada subjek dan juga nggak ada predikat. Berarti di sini kita butuh subjek dan juga predikat. Artinya, jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, correct. The answer E. is alpha. That's right. Jadi yang E ya, yang the earth itu subjeknya, predikatnya adalah lies. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan, selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Bravo salah karena dia ada conjunction, sedangkan hanya satu subjek tanpa predikat. Nggak boleh ya kalimat tanpa predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Kalau yang Delta hanya ada subjek, tidak ada predikat, nggak bisa. Kemudian ada pertanyaan nih, kemarin tidak sempat ikut pertemuan pertama, Mister. Mohon bimbingannya. It's okay, Mister. Jadi nanti Mister Ahmad Ardiansyah boleh mengikuti rekaman kelas ya. Dan memang disarankan untuk mengikuti urut. Jadi misalnya nih hari ketiga teman-teman nggak bisa datang, nanti teman-teman untuk disarankan untuk menonton videonya dulu supaya nggak tiba-tiba loncat hari keempat. Karena nanti pasti menemukan gap atau nanti pasti menemukan kok kayak ada yang belum dijelaskan ya ketika teman-teman makanya sudah saya urutkan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak bisa hadir di live teaching atau live session, it's okay, it's permissible, but you have to catch up with the lesson through the video, to the recording seperti itu. Jadi lu lewat rekaman gitu ya. Jadi it's okay, Mr. Ahmad Ardiansyah. So enjoy your session today. Oke, contoh terakhir ya teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja di dalam soal. Apakah ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ya, betul. Di situ ada is, deluge. Itu adalah di soal ya, bukan di jawaban, di soal.
Nah, kemudian apakah sudah ada subjek, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul. Di situ subjeknya adalah each object. That's right. Nah, berarti kalimat ini itu sudah lengkap, teman-teman. Sudah punya subjek, sudah punya predikat. Nah, ya udah kita lihat aja di pilihan ganda. Ternyata pilihan ganda itu semuanya turunan kata kerja. Ya, nah ini nggak mungkin kita masukkan kata kerja yang bisa jadi predikat karena nanti predikatnya double. Maka carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah, kalau yang alpha, Anders itu verb SES, yang mana dia fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat karena nanti predikatnya double, pemborosan. Ya. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi, nggak ada, nanti kita akan belajar yang namanya conjunction, teman-teman. Jadi sebenarnya kalimat itu punya dua subjek predikat nggak masalah. Ya, tapi syaratnya harus ada conjunction. Nah, itu di soal nggak ada tuh conjunction. Di pilihan Bravo juga nggak ada conjunction, artinya nggak bisa Bravo kita masukkan. Delta apalagi itu verb 1. Verb 1 itu fungsinya sebagai predikat. Mister, boleh diulang slide yang tidak bisa jadi predikat. Oke, kita ke slide, atau saya tulis aja di sini ya, Mister. Jadi, mungkin saya jelaskan kembali. Jadi gini, teman-teman. Kata kerja itu kan dibagi menjadi dua sebagai fungsi gitu ya. Maksud saya secara fungsi. Kata kerja itu kalau fungsi atau posisi di kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dia itu memang fungsinya sebagai predikat di kalimat, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari sebutan subjek verb. Saya nyebutnya subjek predikat. Kenapa? Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat dan verb apa aja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin sebelum saya yang menyebutkan, mungkin ada yang mau nyoba, teman-teman jangan takut salah nih. Ada yang masih ingat kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Jangan takut Yang salah. yang bisa Heeh. jadi predikat verb 1, verb 2, verb Heeh. SES sama actually verb plus verb. Iya, that's right, good. Verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb. Terima kasih, Miss. Ini adalah kata kerja yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Apa aja tuh? Ada yang masih ingat? Verb 3 sama verb ing. Ada satu lagi, Miss, yang ketinggalan. To verb 1. That's right. Jadi to verb 1 juga nggak bisa jadi predikat. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman, saya menghindari penyebutan subjek verb, takutnya nanti setiap verb yang teman-teman temukan dianggap predikat, takutnya seperti itu. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb, saya nyebutnya subjek predikat, supaya teman-teman menyadari kalau tidak semua verb bisa jadi predikat. Ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu present participle atau verb 3, katanya nyebutnya biar gampang gitu ya. Verb ing itu namanya present participle, atau to verb 1 itu to infinitive. Itu nggak bisa jadi predikat semua. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister Rudy? Do you have any question? Atau enough? Clear ya? Oke. Nah, nanti sambil teman-teman mungkin melihat rekaman kelas, itu bisa sambil dicatat kalau teman-teman sudah paham. Tapi kalau belum paham, jangan ditanya, maksudnya jangan ditulis, tapi ditanyakan maksud saya. Oke, sampai paham baru ditulis. Oke? Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari kedua, yaitu tentang, maaf teman-teman, kepencet. Maaf, saya sering salah kalau dengan versi Zoom yang baru ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari kedua, yaitu tentang conjunction, maybe any one of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silahkan Miss Sylvie, silahkan. Oh, Eh, Mister. iya Miss, what's your emergency? Iya, ini aku mau nanya yang di buku Dari lembaga? buku lembaga yang di halaman 203. Sebentar Miss, saya bukakan Iya, dulu ya. Karena iya. sejujurnya teman-teman saya nggak pakai buku itu. Tapi nggak apa-apa, karena Oke. Mungkin bentar. ini sih intinya tuh lebih ke boleh tolong dijelasin about
Appositif itu tuh seperti apa maksudnya, kayak saya Oke, belum nah, terlalu jelas yang appositif itu. oke. Ternyata pertanyaan tentang positif ya, Miss. Mohon Iya, maaf, Miss. heeh. Berarti saya nggak bisa membahasnya hari ini. Kenapa? Karena Oh itu nanti iya. ada ini, Miss. Ada waktunya sendiri. Itu nanti adalah Oh, materi kita hari ke-10, materi structure oh, yang terakhir. So, don't worry, we'll be there someday. Ya, nanti kita akan berada di chapter itu, tapi relax, oke? Kita slow but sure. Kita bahas dulu step by step ya, Miss, supaya tidak tiba-tiba loncat seperti itu. okay, thank Nggak you, apa-apa Miss. ya. Yo, I'm That's sorry, okay. Miss. Ya, Yeah. be patient. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman mengenai yang sudah kita bahas dulu, atau mungkin tentang conjunction nih. Kalau yang meleset atau bab yang nanti-nanti, mohon maaf teman-teman, karena takutnya kalau saya eh, jelaskan semua dalam satu hari nanti tambah bingung teman-teman. Saya pengennya teman-teman fokus dulu dengan bertahap, biar lebih gampang. Jadi urut caranya mengerjakan TOEFL itu kalau dari saya itu cuma satu langkah tapi urut teman-teman. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita langsung lanjut ke chapter 2 yaitu tentang conjunction. Nah, conjunction itu artinya adalah apa namanya? Kata hubung. Ya, seperti namanya kata hubung, fungsinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, diingat-ingat teman-teman. Conjunction itu fungsi utamanya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti di sini teman-teman langsung ngeh ya kalau subjek predikat di dalam kalimat itu boleh ada dua ataupun lebih. Nah, syaratnya setiap ada dua SP, ya, itu nanti akan dihubungkan dengan conjunction. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman di soal menemukan susunan conjunction, kemudian subjek, titik-titik, koma, subjek, predikat, berarti titik-titik di situ diisi oleh apa, teman-teman? Atau kita kehilangan apa di situ? Predikat. That's right, kita kehilangan satu predikat. Ya kan, karena di situ ada conjunction, kita butuh dua subjek predikat, sedangkan subjeknya ada dua, predikatnya cuma satu. Maka kita kehilangan predikat satu lagi, punyanya subjek yang setelahnya conjunction. Oke, nice. Lanjut. Misalkan teman-teman menemukan ada di soal susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Apa yang hilang di titik-titik? Jangan takut salah. Conjunction. Betul, conjunction. Berarti di sini kita kehilangan conjunction, teman-teman. Misalkan lagi, terakhir. Kalau teman-teman di soal menemukan struktur atau susunan subjek predikat conjunction, titik-titik-titik, apa yang hilang di titik-titik di situ? Ya, that's right. Subjek dan predikat. Betul, teman-teman. Nah, berarti secara konsep, teman-teman sudah tahu ya, fungsi conjunction itu bagaimana. Alias gini, teman-teman. Bisa disimpulkan dari sini kalau conjunction ini tidak wajib sebenarnya di kalimat. Nah, tapi conjunction ini akan menjadi wajib ketika di kalimat itu memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat nantinya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kalimat majemuk, teman-teman, ya. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat. Biasanya ada dua atau lebih seperti itu. Oke, dan nanti harus ada conjunction-nya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, untuk conjunction sendiri itu dibagi atau dibedakan menjadi dua. Ya, saya ulangi lagi, conjunction sendiri itu pecah menjadi dua, teman-teman. Yaitu conjunction yang fanboys sama conjunction yang selain fanboys. Nah, apa itu fanboys? Apa itu yang bukan fanboys? Nah, fanboys itu cuma singkatan, teman-teman. Dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, hati-hati dengan for ya. For di situ bukan artinya untuk, ataupun demi, ataupun buat. For di situ artinya adalah karena. Karena for kalau yang artinya untuk, demi, ataupun buat, itu adalah kata preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Dan kelas katanya biasanya juga lebih dari satu. Otomatis penggunaannya beda, seperti itu. Nah, di sini for ini yang artinya karena. Ya, kemudian berikutnya A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu nor, artinya juga tidak. B-nya but, artinya namun, ataupun tetapi. Or, artinya atau. Yet, artinya namun, juga bisa tetapi juga. So, itu artinya sehingga. Jadi, conjunction yang pertama ini itu hanya ada 7 anggotanya.
yaitu for and nor but or yet. So disingkat biar gampang jadi fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan kata, kalau dicek di kamus kok conjunction kelas katanya, ataupun kata yang fungsinya sebagai conjunction di kalimat, tapi selain for and nor but or yet. So berarti dia masuk ke conjunction yang selain fanboys. Contoh teman-teman, sama-sama kita mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, kalau di conjunction yang selain fanboys itu kita punya because ataupun since. Jadi since itu juga bisa artinya karena, teman-teman. Oke. Nah, selain because sama since itu kita punya misalnya when, once, as artinya ketika. Ada lagi where artinya di mana. Ada lagi which, who, that yang artinya yang. Nah, mungkin teman-teman penasaran itu kenapa kok ditebelin, kenapa kok miring. Nah, itu ada alasannya, teman-teman. Tapi nggak bisa saya jelaskan sekarang ya. Itu nanti kita akan bahas di hari ke-10. So, be patient, right? Oke. Jadi, lanjut. Ada that juga bisa diartikan bahwa, itu conjunction. While diartikan sedangkan. While juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time ataupun whenever, artinya kapanpun. Misalkan ada wherever artinya dimanapun gitu ya. Ada juga although, kadang juga even though, kadang juga though aja, ya itu artinya meskipun, ataupun misalnya walaupun gitu ya, sama teman-teman. Kemudian ada juga whose yang diikuti kata benda setelahnya itu jadi satu. Whose diikuti kata benda itu jadi satu nanti, jadi dianggap conjunction seperti itu teman-teman. Contohnya whose daughter, artinya nanti yang anak perempuannya. Contoh lagi misalnya whose house, yang rumahnya, whose wife, yang istrinya, whose car, yang mobilnya, misalnya seperti itu. Jadi whose itu artinya yang bla bla blanya gitu ya. Kemudian ada lagi the way. Nah, ini sering banget kejebak teman-teman. Dikira ini banyak yang mengira kalau the way itu nggak bisa jadi conjunction. The way itu bisa jadi conjunction teman-teman. Artinya sama dengan how, sama dengan as, yaitu sebagaimana. Dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman akan saya kirimkan di grup ya untuk conjunction koleksi saya. Jadi nanti teman-teman boleh koleksi atau dipindah ke buku catatan teman-teman seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa fanboys kan conjunction tuh. Selain fanboys itu juga conjunction. Tapi kenapa mereka dibedakan? Kenapa mereka harus dipecah menjadi dua? Apa bedanya? Pasti ada perbedaannya. Nggak mungkin kalau sama tapi dibedakan. Seperti itu. Jadi ada perbedaan teman-teman. Yaitu perbedaannya di penggunaan di dalam kalimat. Lebih tepatnya penempatan gitu ya. Nah yang pertama, fanboys itu tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada dua subjek, dua predikat. Nah berarti kan kita butuh conjunction. Tapi titik-titiknya di paling depan sendiri. Di awal di depan sendirilah. Bisa dibilang setelahnya nomor tuh. Nah maka kalau ada pilihan yang diawali oleh conjunction fanboys jangan dipilih ya karena conjunction fanboys tidak boleh di awal kalimat. Dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Oke. Sedangkan conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh di awal, boleh juga di tengah kalimat. Nah, itu alasan pertama kenapa kok dipisah fanboys dengan conjunction yang lain. Nah, jadi nanti pola kalimatnya, teman-teman, kalau kita mau pakai conjunction yang fanboys itu cuma satu ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Yaitu subjek predikat, terus dikasih koma ya. Jadi subjek predikat, koma, kemudian fanboys, diikuti subjek predikat lagi. Bentuknya cuma satu ini, teman-teman. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya berpindah-pindah ya, bisa boleh kemana-mana, maka dia nanti ada tiga kemungkinan keluarnya atau bentuk kalimatnya. Yang pertama adalah misalnya ya subjek predikat, conjunction subjek predikat, mirip kayak fanboys. Yang kedua, subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Yang ketiga, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, itu adalah bentuk conjunction yang selain fanboys di dalam kalimat. Nah, kemudian perbedaan terakhir, teman-teman, untuk conjunction selain fanboys dan conjunction fanboys adalah conjunction fanboys itu kadang tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias dia ini maksudnya gini, kalau ada fanboys itu belum tentu kita membutuhkan dua subjek, dua predikat. Karena fanboys itu bisa menghubungkan parallel structure, teman-teman. Atau bagian kalimat yang sama saja. Maksudnya seperti ini. Ini misalnya yang menghubungkan subjek predikat dulu ya. Jadi misalnya, I love apples,
I love oranges, and I love mangoes. Nah, di situ and itu menghubungkan 3 subjek, 3 predikat. Ini kalau diartikan saya itu suka apel, saya juga suka jeruk, dan saya juga suka mangga. Nah, supaya tidak mengulang-ulang subjek predikatnya karena mereka sama, ya kan? Ini bisa kita pendekkan. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman lihat, di situ ada conjunction fanboys and, tapi subjek predikatnya cuma satu, yaitu subjeknya I, predikatnya love. Nah, and di sini itu bukan menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, tapi menghubungkan 3 objeknya yang sama, yaitu apples, oranges, sama mangoes. Ya, jadi ini perbedaannya. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama saja nggak masalah. Sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contoh teman-teman. I love apples because it is a source of vitamin A. Nah itu, maaf itu harusnya bukan it is ya, harusnya they are. Maaf teman-teman. I love apples karena applesnya jamak. Jadi I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena apel itu merupakan sebuah sumber vitamin A. Seperti itu ada 2 subjek, 2 predikat. Subjek pertama I, predikatnya love, ya kan teman-teman? Ada conjunction because. Kemudian subjek kedua it, predikatnya adalah is. Seperti itu. Ini nggak bisa dipendekkan ya. Tapi nanti kita akan belajar pemendekan anak kalimat di hari ke-10. Untuk sementara yang perlu teman-teman ketahui, penggunaan conjunction selain fanboys ya harus ada 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mengenai materi kita hari ini. Karena teori sudah selesai. Singkat, padat, dan jelas. Mungkin ada pertanyaan dulu? Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh soal dulu. Yang pertama, yang perlu teman-teman lakukan itu sama. Dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di soal, apakah, sebentar teman-teman. Bisa ke slide sebelumnya, Mister. Teman-teman gini, untuk mencatat, jangan ketika saya menjelaskan ya. Maksudnya, sangat disarankan untuk mencatat nanti teman-teman lewat rekaman kelas. Kenapa? Karena nanti kalau mencatat ketika online itu nanti akan menyita banyak waktu. Tapi kalau teman-teman mau foto nggak apa-apa nanti ya, nanti kita balik ke situ. Seperti itu. Mohon maaf gitu ya. Jadi supaya menghemat waktu. Jadi nanti teman-teman bisa fokus ke latihan lebih lama seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mencatat ketika sudah paham dan melewat rekaman. Nanti saya kirimkan linknya setelah kelas. Seperti itu. Nah, seperti biasa nih, pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, teman-teman. Apakah ada kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Betul, ada jawaban occurred sama when. Berarti sudah ketemu 2 predikat. Ya kan, itu keduanya verb 2, teman-teman. Occurred itu verb 2, went itu adalah verb 2. Nah, pertanyaan saya, occurred di situ sudah ada subjeknya belum? Kalau ada, yang mana? Ya, a power failure. Betul, itu adalah subjeknya. Kemudian went itu subjeknya yang mana, teman-teman? Sudah ada belum? Kalau ada, yang mana? Ya, subjek kedua adalah the lamps. Nah, berarti teman-teman menemukan di soal ini susunan subjek predikat, subjek predikat. Ada 2 subjek, 2 predikat, artinya titik-titik di situ itu adalah tempatnya conjunction. Right? Cari ABCD yang mana yang conjunction. Cuman satu, teman-teman, conjunction di ABCD. Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Ya. Kalau yang then itu teman-teman boleh cek di kamus. Then itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb. Nah, keterangan nggak bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Itu fungsinya conjunction, bukan fungsinya kata keterangan. Ya. Kalau yang Charlie later, sama. Itu juga bisa keterangan, bisa kata sifat. Kita nggak butuh keterangan atau kata sifat. Delta juga sama. Itu keterangan juga kata sifat, teman-teman. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred. So, the lamps went out. Korsleting terjadi, power failure itu, korsleting terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Seperti biasa,
Dicari kata kerja sebagai predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana? Ya, betul. Ada was sama missed. Betul, ada was itu predikat 1. Sama missed itu adalah predikat 2. Nah, pertanyaan saya itu jelas ya, predikat 1 nggak ada subjeknya, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan subjeknya. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek. Kenapa? Karena tadi ada 2 predikat. Kita cek dulu. Di situ predikat 2 itu juga sudah punya subjek ya, teman-teman, yaitu I. Nah, berarti nanti kalimat ini memiliki predikat, subjek, predikat. Maka di sini nanti kita harus masukkan conjunction juga untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikatnya nanti. Jadi cari ABCD yang conjunction dan subjek. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Itu conjunctionnya since artinya karena, subjeknya adalah he artinya dia laki-laki. Kalau yang alpha dan Charlie, dia hanya bisa jadi subjek. Nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Kita butuh conjunction untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikatnya nanti. Ya. Nah, kalau yang Bravo itu conjunction saja, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Oke, karena di setelahnya titik-titik itu predikat langsung. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Easy, right? Oke, easy peasy lemon squeezy. Kita lanjut ke latihan seperti biasa buat teman-teman. Di sini ada satu soal, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek ya. Di situ ada predikat occurs, teman-teman. Subjeknya uniform acceleration. Ada predikat lagi remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, kalau kita cek di kamus yang alpha, according to itu kelas katanya adalah preposisi, bukan conjunction. Makanya yang alpha salah ya, teman-teman. Alpha nggak bisa, kita butuhnya conjunction, bukan preposisi. Kalau yang Bravo, if, itu kelas katanya adalah conjunction. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Kita cek dulu jawaban yang lain. Yang Charlie ada with, itu dia adalah preposisi, teman-teman. Preposisi dan conjunction itu beda. Penggunaannya juga beda ya. Kemudian kalau yang delta, under itu kelas katanya ada 2. Dia bisa jadi preposisi, artinya ke bawah. Dia juga bisa jadi adverb, artinya di bawahnya. Di bawahnya sesuatu, misalkan under the pillow, di bawah bantal, misalnya seperti itu. Di bawah bantal itu, misalnya seperti itu. Oke, nah kita butuhnya conjunction, ya sudah jawabannya berarti yang Bravo. Nah, nanti kalau diartikan, percepatan seragam atau percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya children. Sebelumnya itu ada conjunction yaitu before, teman-teman. Ya kan? Kemudian ada predikat lagi yaitu communicate, itu verb 1, tapi belum ada subjeknya. Nah, di sini berarti kita hanya kehilangan subjek saja. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja.
Ya, ya betul. Jawabannya adalah yang bravo. They itu dia adalah pronoun atau kata ganti used as the subject of a verb. Dipakai sebagai subjeknya atau ya subjek gitu ya dari sebuah kata kerja. Nah, di sini kita kehilangan subjeknya communicate. Berarti jawabannya yang alpha ini, teman-teman. Oke? Maksud saya yang bravo, maaf. Jawabannya adalah yang bravo yang D ini. Kalau yang alpha, however, itu dia adalah keterangan, kita nggak butuh keterangan. Dia juga conjunction, kita nggak butuh conjunction ya. Kita butuhnya kata benda atau kata ganti sebagai subjek. Oke? Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, furthermore itu keterangan. Oke, nggak bisa, kita nggak butuh keterangan. Kalau yang delta itu who itu kata tanya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure to verb, fix anggap dia sebagai conjunction. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya bravo nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu untuk berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta tuh. Mari kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah the edible tube mushroom. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja karena di soal nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja, jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Kalau yang alpha ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya. Kalau yang bravo nggak ada predikat, tuh verb satu nggak bisa jadi predikat. Sama halnya dengan yang Charlie, verb ing itu nggak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau diartikan, jamur yang berbentuk tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi atau tutup gitu ya. Berwarna merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya gorillas. Predikat lagi are, subjeknya they, tapi belum ada conjunction, teman-teman. Cari ABCD yang conjunction aja ya. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Betul, jawabannya adalah delta. Alpha salah kenapa? Padahal dia ada conjunction. Salahnya karena ada predikat lagi setelahnya. Kita nggak butuh predikat lagi. Kalau yang bravo, in spite of itu satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatan dia kayak ada 3 kata, tapi in spite of itu satu kata. Artinya sama dengan despite. Kelas katanya juga sama, yaitu preposition. Oke, kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie, hati-hati, ini jebakan, teman-teman. Because sama because of itu berbeda, ya. Kalau because itu memang artinya karena, dia conjunction. Tapi kalau because of, itu juga artinya karena, tapi dia preposition. Karena because itu punya 2 kelas kata, teman-teman. Kalau yang because of somebody atau because of something, intinya ada of-nya gitu ya. Itu adalah preposition. Tapi kalau because-nya yang nggak ada of-nya, contohnya adalah, we didn't enjoy the day because the weather was so awful. Nah, itu ada 2 predikat, yaitu yang pertama didn't enjoy, yang kedua adalah was. Dihubungkan pakai conjunction because. Oke, itu yang membedakan because sama because of. Kalau because conjunction, kalau because of itu preposition. Kita nggak butuh preposisi ya di situ. Oke, jadi jawabannya adalah delta, teman-teman.
Lanjut ke nomor 5, silakan 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Seperti biasa, mari kita buru predikatnya. Kita cari dulu predikatnya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ sama sekali tidak ada. Berarti di sini kita butuh predikat. Karena titik-titik di paling depan, sebelum predikat juga harus ada subjek, ya udah di situ kita butuh subjek, teman-teman. Langsung aja cari subjek sama predikat, ya. Yang alpha ada subjek di early prospector, predikatnya live, tapi salah karena ada conjunction wherever. Ya, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman masih ingat ya? Kalau yang Bravo ada subjek di early prospector, predikatnya lived. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie not on, nah ini kebalik teman-teman. Sebenarnya itu nggak apa-apa, apalagi ada not only, itu penanda yang namanya inversi, materi kita hari keempat. Nah tapi karena keluar di sini, not only itu gandengannya adalah but also. Di situ nggak ada kata but also teman-teman. Ya kan? Berarti Charlie nggak bisa. Oke, maaf teman-teman. Apalagi ini subjek predikatnya juga kebalik ya. Jadi jawabannya bukan yang Charlie. Kalau yang Bravo ada subjek, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, berarti ya udah jawabannya yang Bravo tadi. Nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and rugged life far from home and family. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani sebuah hidup atau sebuah kehidupan yang keras gitu ya atau kasar dan kesepian jauh dari rumah dan keluarga seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Time's yours. Oke, 30 detik sudah habis dan saya perhatikan semuanya menjawab Charlie tadi ya. Kita cek bareng. Di situ ada predikat is, teman-teman. Sorry, predikat is subjeknya adalah the difference. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi label, predikatnya adalah is printed. Nah, setelahnya itu ada conjunction lagi. Nah, satu conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Jadi conjunction that ini yang pertama ini dia menghubungkan subjek satu dan predikat satu dengan subjek dua dan predikat dua. Nah, nanti setelahnya itu ada conjunction lagi yaitu well. Otomatis ini nanti menghubungkan subjek predikat lagi di sini, yaitu subjek predikat dua dengan subjek predikat tiga. Ya, jadi kita butuh subjek sama predikat lagi. Ya, betul jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, subjeknya slender, predikatnya adalah is spoken. Kalau yang alpha itu nggak ada subjeknya. Verb 3 itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Ya, walaupun ada predikat, tapi di situ nggak ada subjek. Nah, yang bravo sama yang delta itu tiba-tiba diawali oleh predikat. Nggak bisa ya. Kita butuhnya subjek dulu baru predikat. Jadi jawabannya yang Charlie yang benar. Nanti kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis sedangkan fitnah itu terucap. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Maaf, kepencet. Silakan, teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu ya. Di situ ada is, subjeknya the knee. Kemudian ada predikat lagi meet, subjeknya the thigh bone. Berarti di sini kita butuh conjunction saja. Ya, that's right. Jawabannya adalah bravo. Alpha salah karena itu preposisi, bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction di soal. Ya kan? Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction where, tapi ada subjek lagi. Padahal kita nggak butuh subjek lagi karena subjeknya udah lengkap, ada 2. Ya kan? Kalau yang delta nggak ada conjunction tapi adanya malah subjek. Nggak bisa ya. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Next, number 8. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa cari kata kerja, di situ ada kata can result. Auxiliary verb itu adalah predikatnya. Nah, subjeknya yang belum ada, teman-teman. Berarti di sini kita hanya butuh subjek saja ya. Apalagi di soal itu sudah tidak ada conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha ada consuming in excess. Nah, hati-hati, teman-teman. Verb ing itu memang bisa menjadi subjek. Namanya gerund. Cuman, gerund itu mengikuti aturan dari kata dasarnya. Misalnya kata consuming itu kata dasarnya adalah kata consume, artinya mengkonsumsi. Nah, mengkonsumsi itu butuh objek, butuh kata benda setelahnya untuk jadi objeknya atau yang dikonsumsi apa, seperti itu. Nah, sedangkan di setelah kata consuming ini tidak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan. Nah, artinya yang alpha ini walaupun verb ing itu bisa jadi subjek ataupun objek ya. Intinya dia kata benda gitu, teman-teman. Nah, tapi karena setelahnya nggak ada objeknya, maka gerund ini tidak lengkap, nanti nggak bisa diartikan. Jadi bukan yang alpha ya, mohon maaf. Kalau yang bravo, excessive consumption. Nah, consumption itu kata benda. Excessive itu cuma kata sifat, itu dihilangkan nggak apa-apa. Ya, itu cuma menambahkan arti aja. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie itu verb 1, itu nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Oke. Kalau yang delta ada subject the consumption, tapi ada predikat lagi. Sedangkan di soal juga sudah ada. Jadi jawabannya yang bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada kesulitan untuk tidur, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Nah, mungkin delirium itu penyakit psikologi gitu ya. Tapi saya nggak tahu, nggak yakin gitu, teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Jangan takut benar, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, dan ada juga alpha. Oke. Oh, sorry, alpha yang tadi, maaf teman-teman. Berarti yang ini semuanya menjawab bravo. Oke, berarti kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada increase, subjeknya adalah people's expectations. Kemudian nggak ada conjunction, nggak ada juga predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, untuk mengetahui di titik-titik itu hilangnya apa, karena kalimat sudah lengkap ya, kita cek satu persatu pilihan ganda. Yang alpha, di situ ada subject conditions, itu kata benda ya. Subjeknya adalah improve. Maksud saya predikatnya adalah improve. Tapi di situ nggak ada conjunction, alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau nanti ada 2 subjek, 2 predikat, itu harus ada 1 conjunction. Kalau yang bravo ada conjunction since, subjeknya adalah conditions. Nah, predikatnya nggak tahu, teman-teman. Predikatnya nggak ada. Bravo nggak bisa.
Nggak tahu kenapa kok mikirnya D ya. Nggak apa-apa, Miss. Mari kita cek bareng ya. Nggak apa-apa berbeda, it's okay. Kalau yang Charlie ada subject conditions, predikatnya improve, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan nanti dua subjek, dua predikat. Ya, jawabannya betul, Miss. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction as, subjek lagi conditions, predikatnya adalah improve. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in the community improve. Kalau diartikan, ekspektasi-ekspektasi masyarakat untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi atau keadaan gitu ya di lingkungan mereka itu membaik seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih di chat. Mohon maaf, Sir. For pada soal itu bukan conjunction ya. For yang ini ya. For a higher standard. Jadi gini teman-teman, fanboys supaya teman-teman bisa membedakan ketika fanboys itu menghubungkan subjek predikat dengan bukan ya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau fanboys itu sebelumnya ada satu subjek predikat, maksudnya ada satu koma sebelumnya pas. Nah, berarti itu fanboys-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau fanboys kok sebelumnya nggak ada komanya, berarti dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Contohnya, saya suka nanas dan apel. I like pineapples and apples. Nah, itu nggak boleh dikasih koma. Oke? Jadi kalau fanboy sebelumnya nggak ada koma, contohnya ini sebelumnya kan nggak ada komanya, teman-teman. Nah, berarti dia ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi menghubung. For di sini preposisi, teman-teman. Dia bukan conjunction. Ya, bukan conjunction fanboy. Dia preposisi artinya untuk. Seperti itu. Memang dalam bahasa Inggris yang saya sampaikan tadi itu nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Kadang tapi cara mengenalnya sudah saya kasih tahu ya. Kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, sebelumnya ada satu koma plus. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau for sebelumnya nggak ada komanya, berarti dia atau yang lain ya, fanboys yang lain sebelumnya kok nggak ada komanya sama sekali, berarti itu bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, alias nggak perlu dianggap conjunction. Seperti itu, Mister. Dapat ya. Kemudian condition subject improve predikat. Betul. Jadi conditions itu subjek jamak ya. Predikatnya improve. Seperti itu. Bab 1. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Terakhir nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ini penggunaan fanboys ya. Jangan takut salah. Silakan dicoba dulu. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, sekarang mungkin alasannya kenapa? Mari kita bahas bareng. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada has so far consumed, itu predikatnya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, di tengah-tengahnya auxiliary itu disempitin keterangan seperti ini nggak masalah. Nah, itu dihilangkan juga nggak masalah, teman-teman. Ya, karena keterangan itu memang kadang tempatnya nyempil-nyempil seperti itu. Nanti kita akan bahas keterangan di hari ke-7 ya. Yang penting kalau teman-teman menemukan keterangan di tengah-tengahnya auxiliary verb nggak apa-apa, nggak usah dianggap seperti itu. Jadi intinya di situ sudah ada predikat berupa has consumed auxiliary verb ya. Nah, kemudian subjeknya adalah the worldwide race, persaingan seluruh dunia atau balapan seluruh dunia gitu ya. Kemudian tidak ada subjek lagi, tidak ada juga predikat lagi. Nah, cuman di sebelumnya titik-titik itu ada fanboys yang sebelumnya tidak ada koma satu. Artinya fanboys ini hanya menghubungkan dua susunan paralel atau menghubungkan dua bagian kalimat yang setara atau sama. Ya, jadi supaya tahu titik-titik ini isinya apa, nanti kita harus lihat di sebelumnya n ada apa. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada kata kerja, teman-teman. Ada has artinya memiliki, to yield itu untuk membuahkan, yielding itu yang membuahkan, yielded itu membuahkan. Ya, itu verb 3 tapi karena sebelumnya tadi ada has ya, teman-teman, maka itu jadi predikat seperti itu.
Nah, untuk mengetahui apakah di titik-titik kita butuh verb 3 ataupun verb ing ataupun to verb 1. Nah, kita lihat di sebelumnya and itu kata kerjanya bentuknya apa. Nah, sebelumnya and itu ada consumed, teman-teman. Itu verb 3 yang jatuh setelah auxiliary has. Has, have, had gitu ya. Nah, have, has, had itu kalau ada verb setelahnya harus verb 3. Nah, maka setelah and itu juga harus verb 3 supaya setara. Loser boleh pakai has juga nggak? Misalkan and has yielded. Jawabannya boleh, teman-teman. Sama kayak to verb 1 dengan to verb 1 itu boleh. Atau to verb 1 dan verb 1-nya aja. To-nya nggak disebutkan lagi nggak masalah. Karena sama. Tapi disebutkan lagi juga nggak apa-apa. Sama kayak ini. Misalkan kita has consumed and has yielded. Itu nggak masalah. Atau has-nya dihilangkan nggak masalah. Karena sebelumnya sudah disebutkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded the results. Kalau diartikan, balapan seluruh dunia untuk mengembangkan sejenis bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan gitu ya miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Meaning yield itu membuahkan kalau kata kerja ya. Kadang juga bisa diartikan menumpu atau menahan. Jadi artinya ada dua, yield itu. Bisa membuahkan, kalau di sini artinya membuahkan secara konteks. Nah, yield juga bisa berarti menahan atau menumpu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sebentar sambil saya absen ya, teman-teman. Jangan keluar dulu. Wait. Give me a minute. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, teman-teman. Sambil saya screenshot untuk daftar hadir, teman-teman. Nah, di situ ada pertanyaan ya. Pertanyaan tadi kalau nggak salah kumpulan apa tadi? Sebentar ya, teman-teman. Sambil saya screenshot. Sebentar. Tadi sampai mana? Oke, sampai sini. Oh, banyak ya. Sebentar, teman-teman. Oke, wait. Please wait a moment. Mohon bersabar ya. Oke. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah, boleh share next time di-share sebentar ya, teman-teman. Ini modulnya masih yang structure ya. Teman-teman saya nggak pakai modul ya. Jadi sebenarnya saya pakai modul, cuman sudah saya sederhanakan. Jadi sebenarnya materinya sama dengan modul, cuman sudah saya sederhanakan. Kenapa kok saya nggak pakai modul? Jadi buku yang teman-teman pakai itu namanya Longman, teman-teman. Strukturnya itu skill-nya ada 60. Sedangkan teman-teman hanya punya waktu maksimal 30 detik untuk mengerjakan satu soal di structure TOEFL. Nah, saya yang sudah ketika saya ngajar offline ya 90 menit kalau offline teman-teman. Nah, itu mereka member-member itu mengeluh karena buku itu sulit, teman-teman. Memang bukan ditujukan untuk orang Indonesia kalau menurut saya ya. Nah, makanya saya merombak silabusnya untuk saya sederhanakan. Nah, saya bikin sendiri, akhirnya saya susun sendiri. Tapi tetap kok untuk materi dasarnya dari Longman sebenarnya, cuman saya sederhanakan seperti itu. Jadi saya nggak pakai modul, teman-teman. Seperti itu. Kemudian boleh share next time di-share kumpulan preposisi dan kumpulan conjunction supaya familiar dan bisa bedain. Oke, that's good. Good suggestion ya, Miss Rosdiana. Nanti kalau saya lupa, tolong saya diingatkan setelah kelas.
Mister kalau misal waktu pengerjaan soal ada kata yang kita nggak tahu artinya, ada tips dan trik buat ngakalin itu nggak? Tentu saja, Miss. Tapi ada syaratnya lagi. Untuk kosakata yang teman-teman nggak tahu artinya, nggak tahu kelas katanya, itu bisa ditebak dari posisinya di dalam kalimat. Ya, bisa dilihat setelahnya ada apa dan di sebelumnya ada apa. Seperti itu. Misal nih, teman-teman. Kok ada kata yang akhirannya S tuh? Kok setelahnya ada kata the? Nah, otomatis the itu kan nanti belakangnya ada kata benda. Nah, berarti S itu dia adalah kata kerja. Walaupun kita nggak tahu artinya nggak masalah. Yang penting kita tahu itu verb SIS, berarti itu predikat. Seperti itu. Nah, misalnya lagi, kok ada kata yang sebelumnya ada the-nya. Nah, berarti kemungkinan pasti itu adalah kata benda. Karena the itu harus ada kata bendanya. Kecuali the most ya. Kalau the most nggak harus kata benda, teman-teman. Tapi kalau the aja, itu nanti setelahnya wajib ada kata bendanya. Seperti itu. Nah, untuk mengakali atau insting yang saya maksud tadi, itu nanti sambil jalan kita akan bahas. Dan juga ketika teman-teman banyak sering-sering latihan dan menghayati, maksudnya menghayati itu melogika dengan atau menyambungkan dengan materi yang teman-teman sudah pahami di kelas dengan di latihan. Itu nanti lama-lama di luar kepala, teman-teman. Akhirnya ketika teman-teman ketemu kata yang sulit nggak tahu artinya, itu bisa ditebak dari posisi kata tersebut. Di depannya ada apa, di belakangnya ada apa. Seperti itu. Ya, tapi memang syaratnya itu tadi, teman-teman harus sering-sering latihan. Ya. Kemudian, oh baik, terima kasih Mr. Thank you. Oke, dan yang saya ulangi lagi ya, teman-teman teori itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah latihan. Jadi teman-teman dari teori yang sedikit, yang secukupnya itu, teman-teman hajar latihan terus-menerus, nanti teman-teman bisa kemungkinan akan menemukan pemahaman yang sebenarnya intinya sama, tapi mungkin yang menurut teman-teman pemahaman itu atau kata-kata itu lebih gampang dipahami ketika teman-teman sering hajar latihan. Seperti itu. Jadi saran saya hajar latihan ya teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Before we dismiss the class, guys. Nggak ada? Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, kemudian ada pertanyaan apapun, silahkan japri saya, oke? Baik, thank you so much for attending the class today, guys, and I'll see you guys the next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.